Ya, hari ini kita membahas kembali ya tentang gerak lurus. Ibu review kembali tentang GLB dan sekarang nanti kita akan lebih fokus ke GLBB. Nah, apa bedanya GLB dan GLBB seperti yang Ibu ungkapkan kemarin ya, bahwa kalau GLB itu kecepatannya selalu tetap atau kelajuannya tetap. Karena tetap, maka grafiknya seperti ini. Jadi untuk waktu berapapun V-nya besarnya akan sama, maka bentuknya nanti akan membentuk satu garis mendatar seperti ini. Nah, karena V-nya tetap, maka dia tidak dipercepat atau diperlambat. Maka nilai percepatannya berapa? 0. Nah, maka nanti rumusnya di sini ingat-ingat hanya satu, apa? Sefit S sama dengan V kali T. Ingat-ingat S itu jarak atau perpindahan, V adalah kecepatan atau kelajuan, dan T adalah waktu. Bisa dilihat di file ya yang kemarin ya. Nah, sekarang kita langsung fokus ke GLBB. Nah, apa bedanya kalau GLBB itu V-nya berubah berarti nanti di sini ada dua kecepatan kawan-kawan, berbeda dengan yang ini. Kalau ini tadi kan konstan ya, tetap atau konstan, ini konstan. Nah, maka V-nya 1. Kalau ini karena berubah, di sini nanti biasanya kecepatannya ada dua, kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kecepatan awal nanti kita lambangkan V0, kecepatan akhir kita lambangkan V. Bedakan ya, kalau yang ini untuk GLBB ya, mungkin sama, hampir sama, cuman di sini adalah untuk kecepatan akhir, kalau ini untuk kecepatan konstan. Nah, jadi harus tahu sebenarnya ini peristiwa untuk GLB atau GLBB. Bisa dianalisis dari kecepatannya, ada awal dan akhir atau tidak. Atau kalau misalkan dia ada kalimat bahwa di sana ada dipercepat atau diperlambat, maka di situ jelas adalah GLBB. Kenapa? Karena memang karena ada kecepatan awal, kecepatan akhir, pasti logikanya bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau dipercepat, maka kecepatan akhirnya jauh lebih besar. Tapi kalau diperlambat, maka kecepatannya bisa untuk kecepatan akhir itu akan merendah atau lebih kecil. Misalkan ini kalau motor digas makin cepat, kalau diperlambat berarti direm, gasnya dikurangi, maka dia akan diperlambat. Nah, maka di sini tapi di sini nanti A-nya itu tetap, percepatannya itu tetap. Nah, nanti untuk rumusnya agak lebih banyak dibandingkan yang GLB. Rumusnya ada 3, ini wajib hafal ya. Diingat-ingat saja. Nanti kalau sering digunakan pasti lama-lama hafal. Nah, di sini kenapa dibuat plus min? Karena nanti kalau misalkan dia dipercepat, kalian langsung ambil positif aja. Kalau dia diperlambat, nanti kasusnya bisa langsung diganti minus. Boleh nggak Bu semuanya positif? Boleh. Yang penting nanti kalau misalkan dia diperlambat, kalian misalkan ini tetap pakai plus, maka A-nya nanti kalian masukkan angka negatif. Jadi negatif menunjukkan bahwa dia diperlambat. Nah, yang ini lambangnya harus ingat-ingat. V itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu percepatan, acceleration ya, T itu waktu time. Satuannya ya harus sama, meter per sekon, meter per sekon, meter per sekon kuadrat, dan sekon. Kita menggunakan satuan internasional saja. Nah, di sini S-nya itu jarak atau perpindahan. Ya, semuanya itu sama. Oke. Nah, sekarang untuk grafiknya ya, untuk kecepatan dengan waktu. Jadi V itu kecepatan, T itu waktu. Untuk LBB tadi kan bisa dipercepat, contohnya bisa mobil digas tadi ya, kalau diperlambat mobil direm. Nah, nanti grafiknya kalau dipercepat itu adalah miring lurus ke atas, kawan-kawan, arahnya ke atas. Tapi kalau diperlambat turun ke bawah. Nah, kalau dipercepat, maka nanti ada dua kemungkinan, bisa kecepatan awalnya 0. Berarti kalau kecepatan awalnya 0, berarti kalau misalkan ini di grafik berarti di sini mulainya menunjukkan bahwa di sini V0-nya sama dengan 0. Tetapi kalau kecepatan awalnya itu ada nilainya, maka V0-nya pasti dimulai di sini. Pasti tidak sama dengan 0, seperti itu. Jadi bedakan ya nanti ya. Kalau dimulai dari sini titik pusat 0,0, maka V0-nya 0. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kalau diperlambat, V0-nya ada, pasti biasanya ada angkanya V0-nya. Tetapi kemungkinan bisa juga kecepatan akhirnya itu bisa sampai sini. Ya, maka di sini adalah V-nya berapa? 0. Nah, kawan-kawan, nanti di soal itu biasanya kalian akan menemukan bahwa ada kalimat mula-mula atau awalnya diam. Maka kalau awalnya diam, mulanya diam, sama mobil mula-mula awalnya diam, maka pasti itu nilainya adalah 0. Apa yang kecepatan awalnya. Nah, jadi ini bisa kalian nanti masukkan di diketahui, walaupun itu hanya sebuah kalimat mula-mula atau awalnya diam, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa kecepatannya awal sama dengan 0. Maka kalian wajib menuliskan di diketahui nanti V0-nya sama dengan 0 jika ada di soal. Nah, kalau misalkan di soal lagi ada kalimat lagi, akhirnya berhenti, mobil akhirnya berhenti, hingga berhenti, maka di sini kecepatan akhirnya sama dengan 0. Jadi ini menunjukkan V0-nya 0, kalau ini menunjukkan kecepatan akhirnya 0, kecepatan awal, kecepatan akhir. Dilihat dari kata-katanya, awalnya, akhirnya, seperti itu. Lanjut
Ada contoh, ini contohnya mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ya, diingat-ingat. Nanti saat penyelesaian, itu nanti kita harus membaca satu persatu kalimat, lalu nanti bisa dipindahkan diketahui. Apa Bu yang dipindahkan yang diketahui? Nanti adalah besaran-besaran yang ada atau informasi besaran yang ada di dalam soal. Nah, seperti ini caranya. Yang pertama, kita harus membaca dulu. Mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ya, jelas ya, ada kecepatan awal. Berarti itu GLB atau GLBB? Ya, nanti ini adalah GLBB. Nah, ada kecepatan awal itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang dilanjutkan. Kecepatan awal ini berarti lambangnya apa tadi kawan-kawan? Kecepatan awal lambangnya adalah V0, maka tulis V0 sama dengan berapa? 10 meter per sekon. Nah, dibaca lagi setelah 5 detik. Nah, ini menunjukkan apa kawan? Setelah 5 detik ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini tadi kan ini ya. Menunjukkan waktu. Waktu itu apa lambangnya? T sama dengan 5 sekon. Nah, lanjut lagi. Mobil memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Nah, walaupun di sini tidak ada kata-kata akhir, kalian sudah harus bisa melogika. Oh, kalau tadi kecepatan awal, maka di sini 20 meter per sekon kecepatan akhir. Karena setelah 5 detik, dia memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan akhir. Maka nanti ditulis lambangnya apa? V sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sekarang yang ditanya apa kawan-kawan? Ditanya adalah ada dua. Pertama, percepatan mobil. Yang kedua, perpindahan mobil. Perpindahan atau jarak sama ya. Nah, nanti bisa juga kawan-kawan yang ditanya hanya salah satu. Nah, kalau yang ditanya Bu langsung yang B gimana? Nah, untuk mencari yang B kalian memerlukan A. Maka nanti kalau misalkan yang ditanya hanya B ya sudah, berarti kalian harus mencari sendiri nilai percepatannya. Kalau ini Ibu sengaja runtutkan ya. Ya, sekarang kita nyari percepatan. Yang pertama A, yang ditanya adalah percepatan. Lambangnya apa percepatan? A, tanda tanya. Yang kedua apa yang ditanya? Jarak atau perpindahan ya. S, titik-titik tanda tanya. Nah, kalau sudah, maka kita harus ingat rumusnya apa tadi GLBB? Rumusnya ada 3. Nah, terus dipakai yang mana Bu? Yang dipakai untuk percepatan dari ketiga itu tadi, manakah yang semua variabel itu ada di dalam diketahui atau semuanya sudah ada di dalam diketahui. Kebetulan A itu masuk ke semua rumus dari yang pertama sampai yang ketiga. Nah, tapi yang paling simpel kita menggunakan yang pertama. Ini ya, yang pertama. Rumusnya V0. Ini dipercepat atau diperlambat kawan-kawan? Sudah kelihatan 10 sampai 20, 10 ke 20 berarti dipercepat, berarti kita pakai plus A kali T. Nah, kenapa Bu yang dipakai yang ini? Coba kita cek. Yang ditanya adalah A. Jelas ada sudah ya ditanya A. V-nya ada. V0-nya ada. T-nya ada. Jadi semua variabel selain A semuanya ada nilainya, ada angkanya. Maka kita bisa langsung mencari nilai A. Nah, kalau sudah tinggal masukkan semua angka dari masing-masing variabel. V-nya berapa? 20, masukkan. V0-nya berapa? 10. A-nya berapa? Belum tahu, tetap ditulis. T-nya berapa? 5. Nah, terus Bu bagaimana ini? Nah, kita harus mencari A, maka di bagian ruas kanan itu ada 2 ya, 2 suku. Maka yang angka gabung sama angka, maka dia harus pindah ruas. Berarti ini pindah ruas ke kiri. Ingat, kalau pindah ruas, awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Maka ini dipindah jadi negatif. Jadi 20 minus 10 sama dengan 5A. Karena A kali 5 sama dengan 5A. Berarti nilainya 20 kurang 10, 10. Ini 5A. Atau 5A boleh. A-nya berapa? A sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, kita lanjut yang B ya. A sudah ketemu ya, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita nyari yang B. B yang ditanya adalah S. S rumusnya ada banyak kawan-kawan. Mau dipakai yang mana? Pakai yang tengah atau yang paling bawah, yang kedua atau yang ketiga boleh, sama saja. Kenapa Bu sama saja? Karena semuanya variabel kebetulan diketahui. Kita pakai rumus yang pertama ya. S V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau sudah kita masukkan nilai angkanya masing-masing. V0-nya berapa tadi? 10. T-nya 5 plus setengah. A-nya berapa tadi kawan-kawan? Yang di A 2. T-nya berapa? 5 kuadrat. Hasilnya 10 kali 5, 50. Plus ini tembak ya. Boleh, ini sisa 5 kuadrat 25. Hasilnya berapa? 75 meter. Nah, Bu, kalau pakai yang rumus yang ketiga boleh? Boleh. V kuadrat V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Ini untuk mengecek ya. Kebetulan ada kawan-kawan. V-nya ada 20 kuadrat. V0-nya ada 10 kuadrat. 2, A-nya berapa? 2 kali S. 20 kuadrat 400. Sama dengan 10 kuadrat 100. 2 kali 2, 4, 4S. Berarti 4S. Ini pindah ruas dari positif jadi negatif. 4S.
Berarti berapa? 300 sama dengan 4. Ya benar ya, 4S. Maka S sama dengan berapa? S sama dengan 300 dibagi 4. Hasilnya adalah 75 meter. Sama. Jadi boleh menggunakan rumus yang mana saja. Yang penting diketahui semua angkanya, variabel. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah mobil mulanya bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, berarti kalau sudah ada mulanya berarti jelas ini adalah GLBB. Nah, mulanya bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berarti apa yang diketahui kawan? V0. Berapa? 40 meter per sekon. Nah, lalu kalimat berikutnya dibaca. Mobil mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon. Ingat-ingat, perlambatan. Perlambatan tadi berarti A-nya negatif ya, atau ditulis saja di sini. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, tapi ini nanti tulis perlambatan. Jadi nanti kita tinggal membuat rumusnya menjadi negatif. Nah, lalu akibat direm ya tadi ya, mengalami perlambatan akibat direm. Berapakah waktu yang diperlukan mobil sampai akhirnya berhenti? Jadi untuk sampai berhenti itu berapa lama waktu yang diperlukan sampai berhenti? Ingat-ingat, di sini ada kata-kata sampai akhirnya berhenti. Maka apa yang diketahui? Walaupun di situ hanya kalimat atau hanya kata-kata, tapi di sini ada nilainya, ada variabel. Variabelnya apa? Jika berhenti, berarti mobil sudah tidak bergerak. Kalau sudah tidak bergerak, berarti kecepatannya berapa? 0. Kecepatan akhir berarti ya, V sama dengan 0. Yang ditanya apa kawan-kawan? Yang ditanya adalah waktu. Nah, pakai rumus yang mana? Ada V0, ada A, ada V, ada T. Dari ketiga rumus yang kita sudah pahami tadi, manakah yang paling cepat dan paling simpel? Langsung ketemu T. Ya, yang pertama. Rumusnya apa tadi? V0. Karena perlambatan, berarti kita pakai langsung minus, boleh? Boleh. Nah, minus AT. Kalau sudah tinggal diisi dengan angkanya. V-nya berapa kawan-kawan? 0. V0-nya berapa? 40. A-nya berapa? 2. T-nya nggak tahu. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, tinggal dipindah ruas. Siapa yang pindah ruas? Boleh ini, boleh ini. Ini saja ya. Minus, pindah ruas jadi positif. Berarti 2T sama dengan 40. Maka T-nya adalah 20 sekon. Atau 40 dibagi 2 ya.